Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, di atas meja saya ini ada satu unit televisi Samsung dengan seri UA32EH 4003M. Nah, untuk kondisi televisi ini kita lihat sendiri. Ini sudah saya hidupkan untuk televisinya. Nah, ini backlightnya sudah menyala. Ini ada putih berbingkai. Ini seperti sobat lihat. Nah, ini sudah berbingkai. Kita tunggu sejenak. Bingkainya bertambah besar. Nah, bingkainya bertambah besar dan bertambah jelas. Untuk televisi ini suaranya normal dan lampu backlightnya menyala dengan normal. Nah, kalau kasus seperti ini sudah jelas kerusakannya ada pada layar atau Taycon LCD. Ini lama-kelamaan di tengah berubah seperti warna ungu. Kasus televisi blank ini sudah lumayan saya upload di channel ini juga. Ada yang berbingkai, ada yang bergaris vertikal dan hitam sama sekali, blank, backlight nyala, tidak ada gambar atau berbingkai seperti ini. Penyakit blank LCD seperti ini sering kita jumpai, tetapi penyebabnya berbeda-beda. Oke, untuk televisi Samsung ini biar kita telusuri dulu penyakitnya, apa yang menyebabkan dia blank berbingkai. Oke, langsung saja akan saya buka untuk unit televisinya. Di sini untuk dalaman televisi Samsungnya. Ini di bagian motherboard dan power supply, dua modul PCB di atasnya dan Taycon LCD-nya di sini. Ada di balik bingkai panel ini. Jadi untuk melakukan pengecekan saya akan langsung buka untuk bingkai depannya ini. Karena ini harus kita buka secara keseluruhan supaya Tayconnya nampak semua, dan di sini hanya nampak sedikit saja. Untuk seri panelnya ini dia DE320AGH strip R1. Memang dari seri panel ini sering bermasalah, yang kadang gambarnya masih bagus tapi hitam sudut atau putih sudut dan gambarnya double bergetar. Nah, oke, langsung saja saya akan buka untuk bingkai depannya biar kita bebas melakukan pengecekan pada timing control. Di sini untuk bingkainya sudah saya buka dan panel ini menggunakan 2 COF kupingan. Nah, ini dia. Untuk tikunnya seperti macam ada korosi, ini ada hitam-hitam. Nah, ini korosi atau berkarat-berkarat begitu. Oke, sebelum pemeriksaan kita pastikan dulu kondisinya masih seperti semula. Oke, masih berbingkai. Di sini sudah muncul bingkainya. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita melakukan pengecekan tegangan di Taycon televisi Samsung ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada IC Gamma. Nah, di sini EEPROM atau IC memori Taycon. Dan di sini IC CPU Taycon. Dan di sini DC converter. Nah, di sini DC converter. Oke, sekarang kita ukur untuk tegangan-tegangan di Taycon ini. Pertama saya hidupkan dulu untuk unit televisinya. Oke, sudah hidup. Kita ukur untuk VCC dia. VCC nya 12 volt hadir normal ya. Nah, ini menandakan fuse tidak putus.
Oke, kita ukur untuk tegangan VGH-nya ada di titik ini. VGH, VGL, VGHF dari DC converter. Nah, di sini ada VGHF. VGHF-nya keluar normal 32 volt sesuai standar ya. VGL-nya min 6 volt sesuai standar. VGH-nya tidak keluar. Nah, ini VGH-nya tidak keluar. Dan untuk tegangan kecilnya 1,2 atau 1,8. Ini input 3,2 volt, outputnya 1,2 volt. Kita ukur untuk tegangan AVDD, VDD yaitu 8 volt dan 15 volt. Di sini tegangan VCM 6 volt biasanya. Nah, ini 6 volt normal. Dan di kapasitor ini biasanya langsung mengarah ke sini IC kolom di COF-nya ini, COF-nya ini. Nah, 6 volt. 15 volt ini dia hadir. 6 volt. Nah, dari pengukuran saya ini sepertinya hanya tegangan VGH tidak keluar. Biasanya tegangan VGH ini tidak keluar disebabkan karena ada di jalur VGH short atau di COF kupingan short, ataupun bisa juga DC converternya ini rusak. Seperti ini saya ukur kembali untuk VGH-nya tidak ada ya, VGL-nya masih keluar. Coba kita ukur untuk tahanan VGH ke ground. Matikan dulu. VGH-nya tidak short ke ground ya. Nah, di sini groundnya saya tempel. Ini tahanannya 6,5 mega ohm. Oke, kita cari tahu dulu atau kita putus dulu jalur VGH ke COF kupingan. Sebelum pemotongan kita cari tahu dulu jalur VGH dari DC converter ke COF kupingan yang lewat IC kolom ini. Saya cari menggunakan buzzer ya. Di sini jalur VGH kita tinggal tarik di sini multimeter kita. Nah, di sini dia sudah bunyi. Coba saya kikis sedikit. Nah, oke, ini dia sudah ketemu dari VGH dari DC converter ke COF kupingan. Oke, sekarang saya akan langsung potong di dekat IC kolom ini. Supaya jalurnya terputus ke DC converter. Pastikan lagi ya. Oke, ini dia. Oke, sudah terputus ya. Nah, di sini sudah terputus. Sekarang kita tes hidupkan kembali.
Kita ukur di VGH. VGH-nya tetap saja tidak keluar, berarti di COF kupingan aman, menandakan tidak ada yang short karena jalur ke COF kupingan sudah kita putus. Berarti masalahnya kemungkinan besar ada pada jalur VGH ini atau dari DC converternya. Nah, pada kasus ini saya akan coba cangkok tegangan VGH langsung dari Taycon yang lain atau dari Taycon bekas LCD, atau bisa saja saya gunakan yang ini. Nah, saya gunakan yang ini untuk cangkok tegangan VGH-nya. Oke, saya akan cangkok tegangan VGH-nya dari Taycon yang rusak layar ini atau pecah. Kita butuh 3 kabel jumper, yaitu untuk input tegangan 12 voltnya ke Taycon ini 12 volt dan ground, dan satu lagi kita gunakan untuk jumper tegangan VGH dari Taycon ini ke bawaan Samsung ini. Oke, langsung saja saya akan solder dulu untuk tegangan input 12 volt ke Taycon ini. Oke, sudah terhubung ya. Nah, posisi seperti ini saya akan hidupkan dulu. Nah, kita ukur untuk VGH di sini berapa volt. Biasanya untuk panel ini menggunakan tegangan VGH itu 28 dari 25 volt sampai 30 volt. Saya ukur untuk VCC-nya dulu. Oke, VCC-nya sudah masuk dan VGH-nya mana dia? Oh, di sini V on hampir sama dengan tegangan VGH. Dia menggunakan satu tegangan aja. Biasanya kadang ada VGH dan V on ini. Seperti di sini ada VGHF dan VGH. Nah, oke, ini dia 28 volt. Oke, langsung saja akan saya jumper ke Taycon Samsung ini. Tetapi jangan yang terhubung ke DC converter yang kita putus tadi. Ya, ini jalurnya langsung ke panel. Jangan sampai masuk lagi ke DC converter. Karena jika sampai terhubung ke DC converternya akan rusak total, atau bisa jadi mengeluarkan jin atau berasap.
Oke, sudah terhubung. Dan pastikan memang tidak terhubung lagi ke DC converter. Nah, di sini tadi VGH-nya dari DC converter. Oke, tidak terhubung lagi. Nah, rupanya terhubung. Saya perbaiki dulu. Jangan sampai ada kesalahan. Oke, ukur kembali. Oke, tidak terhubung kembali ya. Tidak terhubung lagi. Pastikan juga tidak short ke ground. Oke, sekarang bisa kita melakukan pengetesan. Logo Samsungnya sudah keluar. Rasternya sudah keluar. Dan yang kita lakukan ini berhasil, guys. Ditikonnya hanya kehilangan tegangan VGH. Dan setelah kita cangkok tegangan VGH-nya, rasternya keluar. Berarti yang bermasalah mungkin di output VGH DC converter ini. Karena hanya satu tegangan yang tidak keluar, yaitu VGH yang berjumlah 30 volt dari atau sekitaran 25 volt sampai 30 volt. Nah, kali sini panelnya sudah terselamatkan. Jadi kita tidak perlu ganti LCD. Oke, kali ini itu saja dari saya. Semoga video saya bermanfaat, apalagi untuk sobat-sobat pemula yang di TV LED LCD. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, salam dari saya.